Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Halo Sobat Project, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Project Service HP. Dan hari ini kita akan memberikan solusi masalah HP yang ngecasnya itu lama banget. Seperti HP di depan saya ini, HP jadul ya, HP jadul, tapi ngecasnya bisa satu malam ya. Ngecasnya bisa satu malam dan itu nggak penuh-penuh ini sampai habis baterai. Sebenarnya masalahnya di mana? Sebenarnya masalahnya simple sekali dan kelihatan sepele sekali ya. Simple dan kelihatan sepele, tapi juga harus kita waspadai. Tapi ini biar walaupun sepele banget, ini cukup berbahaya ya. Ini sudah dicas 2 harian dan kadang-kadang baru penuh. Dan memang sih untuk aktivitas mengisi daya atau charging ini terlihat urusan yang remeh. Jadi ketika habis baterai dan tak membawa charger, pengguna biasanya ya hanya perlu mencari charger dan pot yang sesuai dan tinggal colok. Padahal kita sebenarnya perlu sangat berhati-hati menggunakan charger dan kabel data. Perangkat menggunakan kabel data yang tidak original ini cukup sangat berbahaya ya. Karena kabel yang original biasanya sih memang cukup mahal sekali harganya. Dan kalau Anda paksakan membawa atau mengisi daya dengan charger yang tidak original, ini sebenarnya adalah malapetaka. Malapetaka bagi HP Anda dan juga malapetaka bagi pemilik sendiri. Karena sebenarnya fenomena charger yang nggak original nih sudah dari dulu ya, tapi baru ini muncul ke permukaan lagi ya. Karena kabel data yang non standar ini muncul karena mahalnya harga aksesoris yang original ini ya memang mahal sekali. Perbedaannya 1:10 ya. Kalau yang original contohnya aja harga 300.000, yang nggak original tentunya cuma harga 30-40.000. Jadi kabel data yang murah ini sebenarnya karena di dalam kabel ini ada serabut-serabut ya, ada serabut-serabut kecil, dan yang original itu tentunya sudah standar bawaannya dan juga memiliki serabut yang besar-besar, jadi sesuai dengan kebutuhan HP ya. Jadi kalau yang kabel yang non original ini isi serabut-serabut yang ada di dalam kabel itu cenderung tipis, kecil, dan tentunya proteksi keamanan dan kisinya itu tidak ada atau quality controlnya nggak ada. Makanya dari itu ngecasnya itu lama sekali. Contohnya ini ya, yang di depan saya ini ada Asus merek lama, dicas kadang-kadang 2 hari baru penuh. Jadi kadang-kadang dicas 30%, dibawa lagi karena nggak penuh-penuh, dicas 40%, dibawa kerja lagi karena memang ini udah nggak original. Dan setelah kita gunakan cas yang original harga 210.000, ternyata ngecasnya ya cuma paling lama 1 jam itu sudah penuh ya. Karena kabel yang nggak original ini setelah saya gunting dan saya putus, itu isinya adalah serabut kecil, dan itu bukannya merubah arus listrik menjadi yang dibutuhkan baterai ya, tapi sebenarnya adalah justru akan merubah arus itu menjadi panas. Jadi HP Anda juga cenderung panas, ngecasnya juga habis di jalan, artinya tidak sampai ke baterai. Jadi penggunaan charger dan kabel data yang non standar ini sebenarnya ya bisa merusak baterai di perangkat karena arusnya buruk. Smartphone yang kamu gunakan juga bisa meledak, bahkan bisa nyetrum di bodi HP kalau memang itu bodinya terbuat dari logam seperti iPhone ya. Dan juga potensi bahaya yang disebutkan di atas sebenarnya mengharuskan pengguna sih memakai chargernya yang original dan tidak boleh menggunakan charger yang dari pihak ketiga kalau memang itu kualitasnya buruk sekali. Jadi kalau kita menggunakan charger yang non original ya, alih-alih berpindah ke charger yang original, biasanya sih Anda menyalahkan kabel yang non standar. Sebagai contohnya sajalah fast charging ya, VOOC milik Oppo akan berbeda standar dengan quick charge dari chipset Qualcomm tentunya yang biasa digunakan di Samsung. Agar pengisian daya smartphone bisa optimal,
Charger dan kabelnya juga jangan ditukar dengan aksesoris lain meskipun penggantinya itu punya ukuran arus, tegangan, dan daya yang sama. Karena smartphone yang sekarang kapasitas baterainya kan besar-besar dan banyak sudah memiliki teknologi fast charging. Sayangnya teknologi ini sebenarnya tidak semua brand ini memiliki. Jadi tidak semua brand itu menggunakan teknologi yang sama. Jadi secara prinsip sebaiknya ya mengerti teknologi masalah cas lah, walaupun itu cuma sedikit-sedikit ya. Dan ini saya coba menggunakan cas yang biasa, panas sekali. Dan ini sudah nggak masuk lagi. Jadi kebanyakan smartphone keluarkan baru saat ini sebenarnya memiliki chipset khusus untuk mengatur manajemen dari baterai. Ini casnya main-main kalau kita gunakan cas yang non original ya. Tapi masih masuk lah. Masih masuk. Dan juga chipset khusus untuk mengatur arus ini berbeda-beda loh ya dari tiap HP. Jadi kamu perlu memeriksa terlebih dahulu standar dan kualitas charger dan kabel data dari smartphone yang kita gunakan. Jadi cukup hati-hati. Ini kelihatannya sepele, tapi yang jelas adalah apabila teman-teman pernah mengalami hal yang sama, artinya kenapa? HP normal. Sebelumnya ini normal. Setelah itu casnya rusak. Dan menggunakan cas yang beli di toko-toko aksesoris itu ngecasnya kok lama sekali, kadang-kadang semalam baru dapat 70%, 80%. Itu artinya adalah cas Anda bermasalah. Sekali lagi, cas Anda bermasalah, kabel Anda bermasalah ya. Jadi batok kabelnya juga perlu dilihat ampernya berapa yang keluar, dan juga kabelnya, tentunya kabel ya, kabel cas ini juga harus kita ini ya. Jangan menggunakan kabel yang abal-abal karena itu nanti justru akan membuat HP Anda bermasalah, panas, lama ngecasnya, bahkan nyetrum kalau memang menggunakan bodi yang seperti iPhone ya, kayak bodi logam. Oke, itu aja sebenarnya yang perlu kita informasikan pada hari ini. Intinya adalah jangan gunakan cas abal-abal. Sekali lagi, jangan gunakan cas yang abal-abal. Mendingan keluar duit sedikit lebih banyak tapi menggunakan cas original, aman bagi Anda, aman bagi smartphone Anda, dan juga kita memakainya pun nyaman. Oke, terima kasih. Yang itu aja yang bisa kita sampaikan. Kalau memang ada ilmu baru yang Anda dapatkan, silahkan komen, like, dan share sehingga kami lebih bersemangat lagi membuat video-video ringan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda. Terima kasih.